Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silastio Rukun, NIM 2020 85015. Prodi Ilmu Hukum PSDKU MPD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum agraria sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai pada masa reformasi saat ini. Sejarah hukum agraria yang berlaku sebelum Indonesia merdeka masih menggunakan hukum barat, yaitu agraris fid, yang memberikan jaminan hukum kepada penguasa swasta. Sejarah hukum agraria barat tersebut hanya mengatur sebatas perbuatan-perbuatan hukum yang dimungkinkan terhadap tanah-tanah yang berasal dari hukum agraria barat, sehingga tanah egendong misalnya tidak dapat digadaikan menurut hukum agraria adat. Sejarah hukum agraria saat ini belum sepenuhnya mengatur tanah-tanah dengan hak-hak Indonesia. Meski ada beberapa tanah-tanah agraris egendong milik kota Yogyakarta, Surakarta, dan tanah-tanah keren di Sumatera Timur, sejarah hukum agraria dapat mengatur tanah-tanah di Indonesia sepanjang tidak diadakan ketentuan khusus untuk hak-hak tertentu. Karena tidak semua tanah-tanah Indonesia adalah tanah-tanah yang mempunyai status sebagai hak-hak asli adat, tetapi ada juga yang berstatus buatan Belanda seperti tanah agraris egendom. Hak tersebut ialah hak milik, yaitu hak Indonesia yang subjeknya terbatas pada orang-orang dari golongan timur asing, terutama timur asing Tionghoa. Sifat individualistik sejarah hukum agraria ini dapat diketahui dalam pengertian tentang hak egendom sebagai hak atas benda yang penuh dan mutlak. Hak egendom adalah hak yang memberi wewenang penuh untuk menikmati penggunaan tanah, untuk berbuat bebas terhadap tanah itu dengan kekuasaan penuh sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh badan-badan penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Sejarah hukum agraria barat dengan jelas menempatkan hak egendom telah memberi wewenang kepada pemilik tanah yang bisa berbuat bebas dengan tanah yang dimilikinya. Dengan hak tersebut, kepada pemilik tanah yang bisa berbuat bebas, dengan hak tersebut pemilik tanah bisa berbuat bebas untuk menggunakan maupun tidak. Oleh karena itu hukum agraria barat ini tidak dapat terus dipertahankan. Sejarah hukum agraria lama tersebut dalam banyak hal tidak merupakan alat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, bahkan merupakan penghambat pencapaiannya. Hal itu terutama disebabkan karena sejarah hukum agraria lama ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sejarah hukum agraria lama bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan hukum adat di samping peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat. Bagi rakyat asli sejarah hukum agraria, penjajahan tidak menjamin kepastian hukum seluruh rakyat Indonesia. Dari sejarah hukum agraria yang telah dijelaskan di atas, diketahui bahwa hukum agraria sebelum terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria lebih menguntungkan bagi pemerintah Hindia Belanda yang ada pada saat itu, membuat pengundangan agraris wet 1870 seperti yang diketahui bahwa agraris wet terbentuk atas adanya desakan para penguasa swasta asing yang menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Sebab dengan adanya pasal 62 ayat 1, 2, dan 3
reglemen, mereka sulit mendapatkan tanah yang luas dengan jangka waktu yang lama dan hak atas tanah yang kuat. Maka dari itu lahirlah agrarisme tahun 1870. Demikian penjelasan terkait dengan tugas sejarah perkembangan hukum agraria sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan sampai pada masa reformasi saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya.